Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, yang layak dipuji dan disembah, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 137. Saya akan membaca Mazmur 137 ayat 1-2. Tertulis demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Saudara dikasih Tuhan, homesick adalah sebuah istilah untuk mengungkapkan kerinduan akan tempat asal selama periode di mana seseorang berada jauh dari tempat asalnya. Biasanya orang yang berada jauh di luar kota atau di luar negeri akan merasa rindu akan kampung halamannya setelah beberapa saat lamanya meninggalkan lingkungan asal-usulnya. Orang-orang yang terusir dari tempat tinggalnya atau yang terusir dari negaranya memiliki kerinduan untuk kembali ke negaranya. Dan itu sebabnya tidaklah mengherankan ada banyak pengungsi yang secara bergelombang kembali ke tempat asalnya, meskipun di negara asalnya masih dalam kondisi yang tidak aman. Dalam Mazmur 137 ini, kita membaca tentang kerinduan orang-orang Israel selama berada dalam pengasingan mereka di Babel. Dalam keseluruhan ungkapan yang terdiri dari 9 ayat di pasal ini, Mazmur ini mencerminkan kerinduan akan Yerusalem serta kebencian terhadap musuh mereka dengan kalimat yang terkesan kejam. Tapi kita dapat memahami konteksnya, mengapa pemazmur menyatakan kalimat yang demikian. Tidak lain adalah karena bangsa Babel telah berlaku demikian kejam terhadap bangsa Israel saat mereka menyerbu ke Yerusalem. Para pemimpin dan penguasa dicungkil matanya. Banyak rakyat yang dibunuh dan menimbulkan begitu banyak korban. Namun demikian, kepada kita Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengampuni dan mendoakan musuh-musuh kita. Dalam Mazmur 137 ayat 1-2 ini tertulis, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Ingatan kepada Sion bukanlah sekedar ingatan terhadap sebuah kota asal atau kampung halaman, tapi ini berbicara juga tentang ingatan kepada Tuhan, karena di sana ada bait sucinya, tempat di mana umat Israel beribadah. Selain itu, Yerusalem berbicara tentang tanah perjanjian, yaitu daerah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi ini sekali lagi, lebih daripada sekedar rindu kampung halaman, tapi ini berbicara tentang kerinduan akan Tuhan, kerinduan akan tanah perjanjian, dan kerinduan akan ibadah kepada Tuhan. Bersamaan dengan itu, sikap rindu ini menyiratkan tentang kasih dan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup yang dialami. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan dari Mazmur ini kepada kita adalah, dimanapun kita berada, biarlah kita selalu memiliki kerinduan akan Tuhan, kerinduan untuk beribadah kepadanya, dan kerinduan untuk selalu taat melakukan kehendak-Nya. Kalau kita sedang mengalami situasi yang sulit, mari tetap ingat untuk mencari Tuhan
dan tidak meninggalkan kasih dan iman kita kepadanya. Kesetiaan merupakan hal yang sangat penting untuk selalu kita miliki, dan itu seringkali harus melewati ujian keadaan yang terasa sulit, ataupun sebaliknya keadaan yang menyenangkan. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati." Dalam segala keadaan, biarlah kita setia senantiasa. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang terpuruk karena tidak punya pekerjaan, sedang ada masalah keuangan, kesehatan terganggu, sedang jauh dari kampung halaman, berada dalam pengungsian, atau mungkin sebaliknya, kita sedang dalam situasi yang baik, memiliki pekerjaan yang diidamkan, keuangan tercukupi, kesehatan terjaga. Mari tetaplah setia, mengingat akan Tuhan. Setialah dalam mengasihi dan beribadah serta melakukan kehendak-Nya. Mari sekali lagi, jangan lupakan Tuhan, tapi dalam keadaan apapun, tetaplah ingat akan Tuhan dan setia selalu kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu setia kepada-Mu, mengingat akan Engkau, mengingat untuk beribadah kepada-Mu, memiliki kerinduan yang dalam untuk bersekutu selalu dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan hati yang selalu mengasihi Engkau di tengah segala keadaan yang kami alami. Meskipun kami dalam kesukaran ataupun dalam keadaan senang, kami mau senantiasa mengingat akan Tuhan, mencari Engkau, dan setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam masalah persoalan mengalami jalan keluar, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.